dakwaan jaksa ini tidak sehebat tuntutannya. Atau terbalik, saya katakan, maksud saya balik. Tuntutan jaksa tidak sehebat dakwaannya. Ya, kalau kita melihat dakwaannya luar biasa, tapi tuntutannya terus saja memang banyak mengecewakan. Ya. Nah, persoalan apakah ringan atau tidak ringan ini sebenarnya tidak begitu penting dibandingkan dari segi hukumnya menurut saya. Ya, jelas memang bagaimana bisa Putri lebih ringan dibandingkan dengan si Eliezer. Itu sudah rasio hukumnya itu kurang tepat kalau saya melihat, ya. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau ini dikenakan dengan perbuatan berencana, pembunuhan berencana, ini nggak masuk akal tuntutan seperti ini. Di mana nggak masuk akalnya, Prof? Loh, tentunya kalau pembunuhan berencana kan udah jelas di dalam 3 hal itu. Iya. Salah satu pilihannya kan, betul. Pertama mati, seumur hidup, atau 20 tahun. Iya. Nah, yang tidak memuaskan sebenarnya adalah tidak ada alasan juridis dan faktual yang dijelaskan untuk bisa membenarkan besarnya tuntutan itu. Sehingga kita bisa menerima, benar seperti itu. Ini. Ketiga, bahwa alasan meringankan dengan memberatkan itu nggak sebanding. Lebih banyak yang memberatkannya dibandingkan yang meringankannya. Tapi justru tuntutannya ringan. Mestinya kalau yang memberatkannya lebih besar, lebih banyak, maka tuntutannya lebih berat. Nah, ini kan dibalik ini sekarang. Jadi saya pikir, ya, harapan satu-satunya adalah pada hakim. Jadi hakim ini kita sebagai benteng terakhir tentunya, ya, diharapkan hakim bisa memberikan putusan yang bisa memuaskan keadilan rasa masyarakat. Kalau umpamanya termasuk dengan Sambo umpamanya, dia dituntut umpamanya seumur hidup. Kalau hakim mengatakan bahwa itu perlu mati, bisa. Tapi kalau dibuang juga mau ringan, juga bisa. Ya kan? Nah, jadi sama dengan Eliezer, Putri dan sebagainya, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bukan persoalan kenapa Putri lebih ringan, kenapa Eliezer lebih tinggi. Bukan itu persoalan sebenarnya. Persoalan sebenarnya adalah haruslah linier, konsisten. Kalau mau dikatakan bahwa ini pembunuhan berencana, ya tentu harus berat. Tapi kalau memang umpamanya Putri atau harus lebih ringan, ya jangan disebutkan dalam kaitan pembunuhan berencana itu dia terkait. Dari awal, ya. Jadi di situ persoalannya. Jadi kita sebagai ahli hukum kan tidak, kalau soal 12, 8 itu kan relatif sekali, ya. Tetapi bagi kita sebagai seorang yang memahami hukum, adalah argumentasi hukum kenapa sampai kepada kesimpulan itu. Karena kalau dikatakan apakah dia turut serta, apa dia penganjur, apakah dia menyuruh lakukan, apa juga ikut dia pelaku di sini. Ini yang harus dipastikan. Jadi dari saksi mata tidak bisa, kalau dia benar-benar penganjur, ini pantas begini. Jadi harus konsisten gitu. Jangan sampai dakwaannya tuntutan itu, argumentasinya menyatakan dia bersalah itu tidak sebanding dengan putusannya. Terakhir ini, Prof, apakah ada kejutan dari hakim atau dari intuisi seorang Prof tidak akan ada yang istimewa di dalam putusan dan vonis hakim nantinya? Saya melihat dengan adanya desakan masyarakat, ya. Saya lihat di media sosial, masyarakat kelihatannya marah sekali. Betul. Termasuk keluarga korbannya. Jadi bisa kita harapkan lah. Kalau saya selalu mengatakan bukan kasih berat, kata ringan, saya tidak begitu sebagai lawyer. Saya hanya berikan yang adil gitu. Ya, hakim berikanlah yang adil kepada semua pihak. Berikan yang adil kepada Putri, berikan adil pada Eliezer, berikan yang adil kepada keluarga korban. Supaya itu bisa memuaskan keadilan masyarakat.